Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang kami angkat satu tema, yaitu egoisme menguasai hati. Ayat yang akan saya baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, kata individu di dalam bahasa Inggris yaitu individual. Dalam bahasa Latin individus berarti tidak dapat dibagi. Arti kata ini sama dengan atomon dalam bahasa Yunani. Individualisme memberi penekanan yang berlebihan pada individu sehingga mengabaikan hubungan dengan orang-orang lain. Sifat mementingkan diri sendiri menghancurkan keharmonisan hubungan antar manusia. Lalu, apakah yang kita perlukan untuk mengalahkan sifat egois? Kita perlu menarik pelajaran dari peristiwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Pertama kita akan melihat yaitu tentang gambaran di Taman Eden. Keberadaan yang sempurna, keindahan suasana tamannya hijau semerbak, airnya jernih bagai kristal, bebas dari segala pencemaran, suasana saling menghargai, memiliki, menolong, dan kebersamaan. Taman Eden menggambarkan satu tempat yang indah. Keindahannya tidak dapat dibandingkan dengan taman-taman buatan manusia. Di sana tidak ada dosa. Hubungan antar personal di antara Adam dan Hawa tidak dirintangi oleh persoalan apapun. Memang keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam pasal kedua ayat 25 mengatakan demikian. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mengapa mereka tidak merasa malu? Secara emosi, mereka tidak mengalami adanya gangguan dalam hubungan. Secara fisik, keduanya saling menerima. Tidak ada sifat mementingkan diri sendiri. Kebersamaan mereka menggambarkan satu pernikahan yang ideal di dalam Alkitab. Suami dan istri saling menghargai,
serta menerima keberadaan masing-masing. Tak ada sedikit pun benih sifat mementingkan diri sendiri di dalam kepribadian mereka. Prinsip dasarnya ialah ketiadaan dosa memungkinkan mereka hidup tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, gambaran kejatuhan. Ayat-ayat yang telah kita baca menjadi dasar di dalam poin ini. Ketidaktaatan Adam dan Hawa merusak kesucian dan kekudusan itu. Mereka diusir dari taman yang indah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di dalam ayat 7 mengatakan demikian. Saudara-saudara, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Istilah penting yang perlu dikaji ialah kesadaran diri. Satu kesadaran mengenai diri sendiri. Mereka mulai menyadari suatu ketelanjangan yang tidak ada sebelumnya. Mata mereka terbuka. Dosa menyadarkan ketidaklayakan mereka. Bagaimana reaksi saudara ketika menyadari resleting celana saudara terbuka? Wajah saudara mungkin memerah dan saudara mulai diliputi kecemasan. Ketiga, pementingan diri sendiri melanda hidup manusia. Adam dan Hawa merasa ketakutan. Mereka bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Allah. Di dalam ayat yang ke-8 saya akan membacanya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Adam dan Hawa merasa ketakutan. Sehingga mereka bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Allah. Keduanya menyembunyikan diri karena takut. Mengapa mereka takut? Mereka takut karena mereka telah melanggar titah Tuhan Allah. Orang berdosa tidak mampu berdiri di hadapan Allah. Adam mulai tidak tanggap terhadap kebutuhan Hawa. Sebaliknya, Hawa juga mulai sibuk mengurus diri sendiri. Setiap pihak mulai mengutamakan kepentingan diri sendiri. Konsep kebersamaan, kemitraan, dan kerendahan hati mulai rusak. Adam membela diri sendiri dan menyalahkan Hawa. Adam dan Hawa tidak menghadap Allah dan mengakui dosa-dosa mereka. Sebaliknya, mereka sibuk membenahi diri sendiri dengan segala daya. Di dalam ayat yang ke-9 pasal 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Namun kita bersyukur, sebab Adam kedua atau Adam terakhir, Yesus Kristus, sempurna, mulia, dan tidak berdosa. Ia datang ke dunia dalam kerendahan hati. Diberitakan di dalam Filipi 2 ayat 1-8. Demikian, saudara-saudara, supaya kita dapat melihat apa
yang terungkap tentang Yesus Kristus. Filipi 2 ayat yang pertama mengatakan demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian, saudara-saudara, hal-hal yang terungkap melalui firman-Nya. Kemudian kita akan masuk dalam kesimpulan dari berita firman Allah tentang ini. Yang pertama, setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa terjebak dalam sifat pementingan diri sendiri. Kedua, pementingan diri sendiri merupakan sifat yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita juga membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kesimpulan yang ketiga, sifat mementingkan diri sendiri mengganggu hubungan dengan orang lain, termasuk dengan pasangan sendiri. Keempat, yang terakhir, orang yang hidup dalam Yesus dimampukan untuk membebaskan diri dari sifat mementingkan diri sendiri. Amin. Demikian saudara-saudara, saya akhiri di dalam pemberitaan siang hari ini melalui kesimpulan yang keempat itu. Sebelum kami menutup, akan saya naikkan doa di hadapan Tuhan. Bagi kita semua, bagi saudara dimanapun berada, agar di dalam seluruh kehidupannya dapat memahami tentang satu sifat dan karakter yang dikehendaki oleh firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita daripada firman Allah telah disampaikan dan kami menerima berita ini agar peringatan daripada firman Allah tentang keegoisan atau pementingan diri sendiri dijauhkan dari kehidupan kami orang-orang percaya di dalam Tuhan. Oleh karena hal-hal yang terjadi kepada Adam dan Hawa, yaitu masuknya dosa oleh karena ketidaktaatan kepada firman-Nya, kepada perintahnya, sehingga memungkinkan terjadinya keegoisan di antaranya.
Demikian di dalam kehidupan kami yang telah percaya di dalam Kristus Yesus. Kami dipulihkan, kami dikembalikan sebagaimana rencana daripada Allah untuk kami dapat hidup damai sejahtera, satu dengan yang lain, saling menghormati, saling memperhatikan, saling menolong kepada sesama kami, bahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah berita firman Allah pada hari ini memberikan kekuatan iman bagi kami, bahwa kami telah ditebus, bahwa kami telah diampuni, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru, sehingga memampukan kami hidup seturut kebenaran daripada firman Allah. Demikian Tuhan, agar berita firman Allah sampai kepada bangsa-bangsa, dimanapun mereka yang mendengar dan menerima firman ini. Tuhan, Engkau memperbaharuinya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah pada hari ini kami dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada, yang mengalami permasalahan belum terselesaikan. Kami berdoa agar kuasa daripada Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah kami, masalah-masalah saudara-saudara kami dimanapun berada. Juga mereka semua diberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Yang sakit, Tuhan pun memberi jamaah agar mereka pun mengalami kesembuhan, memulihkan, dan menjadi sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah sepanjang kehidupan hari-hari kami mendatang, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membimbing kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.